Ini barusan bikin tadi jam setengah 8, maaf kalau terlambat. Jangan digeser. Nah, ini loh sebetulnya ini. Jadi nanti ini tentu saja cara yang lama pakai induksi. Buktikan bahwa 1 plus 2 plus 2 plus 2 N adalah N kali N plus 1 untuk setiap N. Buktinya apa? N sama dengan 1 berlaku. Jika N sama dengan K, maka N sama dengan 1 berlaku. Disimpulkan berlaku piye? Itu pusing dan itu abstrak, sangat abstrak. Oke? Tapi ini dilakukan di perguruan tinggi, oke. Karena sebetulnya induksi matematika itu namanya aksioma Peano, buktinya tidak mudah dalam teori Poset ya Pak Tatang ya. Nah, ini Pak Tatangnya di pendidikan dan seterusnya. Ini teman-teman yang lain juga pernah ke negara manca. Gak tahu deh negara manca itu ngajarin pakai ini apa enggak. Yang jelas kalau pakai induksi pasti abstrak, ya kan? Kalau pakai tadi, cuman tadi harusnya yang melakukan siswa yang pertama melakukan itu tadi, siswa yang lainnya catat, lalu diamati disimpulkan, ya. Itu kira-kira siapa yang mau nyoba ini, yang lainnya juga boleh. Kalau mau nyoba yang lain nanti kalau pertanyaan aja ya. Ini waktunya nggak banyak. Saya kasihan Pak Tatang nanti nggak kebagian. Ini pun juga udah ini nggak dikerjakan sama anak Kinantan tadi. 3 menit langsung dapat. Oh ini Pak gitu loh. Oh pintar banget. Nilainya itu gini terus yang juara 2 itu. Nah menurut Pak sendiri itu sudah sama dengan anak S2 matematik berpikirnya. Baru 12 tahun. Dan itu berpotensi 25 tahun S3 kayaknya itu. Kalau pinter terus, kadang-kadang kan SMP pinter, SMA belum tentu, tergantung dari lingkungan juga. Ini juga ya. Yang agak susah ini, bagaimana membuktikan PR kuartal sudah saya akan berkali-kali cara mengamati. Ya, ini yaitu dengan menggunakan segi N. Ini kira-kira kalau diamati mana? Segi 3, segi 4, segi 5, segi N kayak gini. Nanti kalau segi N yang menurut ini kira-kira sama dengan luas lingkaran kan? Nah, tetapi tidak dengan menggunakan ini dipotong lalu dibolak-balik. Karena yang bolak-balik sebetulnya adalah segitiga. Kalau juringnya, kalau ini segitiga. Nah kalau juringnya memang betul nanti ketemu seolah-olah yang juring melengkung itu dianggap rata, panjang dan lebar ketemu. Itu ndelalah. Karena sisanya masih banyak sebetulnya. Kalau yang paling eksak tuh ini. Ya nanti disuruh ngitung. Cobalah kalian amati, jangan nggak usah dikerjakan terlalu lama. Nah ini gara-gara ini. Nah saya ingin teman-teman guru semua, saya juga guru, saya ini guru. Walaupun dosen, karena kalau sudah jadi guru besar bukan dosen besar, karena Pak Tatang dosen besar dan guru besar. Karena itu dosen itu guru, jangan lupa. Dosen itu guru. Guru itu harus bisa digugur dan diguru. Kalau dia kelakuan yang nggak baik, wakulan salut. Nah ini, lah dia minggu dulu lah ya Pak. Jadi kita harus, mohon maaf ya, kalau dari dulu sudah sebagai fasilitator bukan berarti ini kritik, bukan. Memang maunya itu yang belum lakukanlah, yang sudah ya tingkatkan. Oleh karena itu ini tidak dimaksud untuk menyinggung guru-guru yang melakukan sudah dengan fasilitasi juga bisa, juga banyak. Tetapi maunya itu untuk semua. Jadi sebagai fasilitator itu loh, pelatih, kolaborator, navigator. Jadi guru itu Pak, jangan sampai terlalu banyak ngomong ketika mengajar. Supaya nggak terlalu banyak ngomong berarti dia harus membuat RPP dengan baik. Sebenarnya saya punya tayangan bagaimana 40 menit di sebuah SMP di Kulonprogo, ngomongnya guru 35 menit, siswanya paling 5 menit. Ada tayangannya, tapi karena waktunya nggak cukup, nggak mungkin ditayangkan. Kan tayangannya 40 menit. Bapak Ibu percaya nggak sih? Nah, harus percaya orang ada orang saya, anu sendiri nyotek dengan berbeda. Saya duduk di belakang, gurunya ngajar. Ternyata belum sempurna perubahan kurikulum 2013 ini, walaupun sudah dilatih. Jadi seperti itu contohnya, memberikan lebih banyak alternatif tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses belajar. Artinya tadi, kalau diminta membuktikan, itu lebih baik anak-anak itu diberi fasilitasi bagaimana cara membuktikan. Jangan dibuktikan gurunya gitu loh maksudnya. Tetapi bagaimana Pak kalau topik itu konteksnya susah? Kalau konteksnya susah sementara pakai biasa aja, pakai ceramah. Begitu kontaknya ketemu, pakai itu. Karena kalau tiap hari pakai kontak juga lama nggak selesai anunya. Tapi pilih kontak-kontak tertentu. Bukan berarti Pak 1 semester sekali cukup, ya nggak cukup sekali. 1 semester mungkin
berapa kali supaya anak itu terpacu kreativitasnya. Tantangannya saya kira ini kayak bahasa. Nah ini Pak, perhatikan, kalau Bapak Ibu model ceramah saja, ceramah tok Bapak itu menceramain anak-anak nyatet, kira-kira hanya 5% Pak. Kalau anak-anak sudah membaca sebelumnya, itu bisa 10% masuk. Pakai audio visual bisa 20% masuk. Pakai demonstrasi ini, itu mungkin bisa mencapai 30%. Tambah diskusi bisa 50% dan seterusnya. Nah ini, jadi kalau misalkan ini nanti ada murid disuruh ini, itu lebih paham anak-anak itu. Kan jumlahnya cuma 40, tidak seperti ini kan banyak. Ini saya kira harus perhatikan. Jadi berubahlah dari lecturing kepada yang bawah ini. Semaksimal mungkin, sebanyak mungkin topik. Apabila semua topik belum bisa semua topik, ya sebanyak mungkin topik. Nah ini, jadi ternyata student pencapaian belajar siswa itu paling besar itu karakteristik si siswa. Berikutnya adalah gurunya. Artinya kalau sifat si siswa itu memang blindeng, dablek, orang tahu belum sinau, dikandani ngayal, ya sudah, gimana lagi? Kita memang sulit. Tetapi kalau dikritik dia bisa terima, misalkan, ya kan? Diarahkan dia mau melakukan dan seterusnya, memang akhirnya bisa sebanyak ini 45%. Saya kira seperti itu. Ini observing questioning tadi seperti dijelaskan tadi, yang sudah dijelaskan Pak Saul juga. Saya kira seperti itu. Bagaimana hubungannya dengan Indonesia Emas? Ini saya jelaskan, ini paparannya Pak Menteri, saya tayangkan. Yaitu jika kurikulum yang mengajarkan seperti tadi itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, serta didukung oleh guru pengawas dan kepala sekolah yang profesional artinya dia punya pengetahuan dan ngajarnya pun bagus, maka insya Allah terjadi perubahan yang nyata di dalam kelas. Terjadi perubahan nyata dalam kelas dari yang kiri ke kanan. Ya, kira-kira gitu. Nah, karakteristik kurikulum kita kan sikap, keterampilan, pengetahuan. Nah, sehingga kalau itu dilakukan betul, itu adalah merupakan diharapkan akan terbentuk peserta didik yang pandai, terampil, tetapi juga sikapnya baik. Pandai, terampil, dan jujur, gampangnya gitu. Pandai, terampil, jujur, berintegritas dan sebagainya. Nah, kelak kalau dia jadi anggota masyarakat atau pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang pandai, terampil, bersikap, dan seterusnya. Sehingga ini katanya Pak Ketua Ken, Pak Khalil Tanjung, ini adalah bagian modal bangunan. Nah, menurut data kependudukan kita tahu bahwa ini kita bacakan dari tahun 2010 sampai dengan 2035 itu di atas antara 60 sampai 70%. Ini kan ya, artinya penduduk usia produktif kita antara 60-70%. Hebat banget. Di negara manca itu paling 30% aja menanggung orang tua. Pak Tatang gitu ya. Saya kira saya juga pernah di negara yang cukup maju, itu tahu sendiri itu orang tuanya kalau jalan-jalan di dekat pohon apa itu jalan marah ya. Itu dari mana? Enggak pakai teken Pak, jalan biasa. Dan orang sana itu untuk makin tua itu makin mesra. Kalau di kita kan makin tua makin cerai gitu. Nah, karena sikapnya udah baik dari dulu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sana orang tuanya banyak, anak mudanya sedikit. Akibat dari kemakmuran. Coba lihat kalau Indonesia makmur, cari pembantu susahnya bukan main. Cari sopir apalagi, rekoso banget. Kalau ada mahal sekali. Sopir gajinya mungkin sama dengan kita, ya sudah nggak punya sopir aja. Nah, terjadi di Singapura sekarang. Di sana itu makin tua orang makin mesra. Saya lihat itu. Saya lama di sana 3 tahun lebih, itu mengamati betul ke kampung-kampung. Nah, jika bonus demografi tadi, ini aja, jika bonus demografi tadi itu dilaksanakan penyempurnaan kurikulum ada kompeten, itu modal pembangunan akhirnya generasi emas intinya. Tetapi kalau dari 70%-an itu penduduk muda tidak dikelola dengan baik, artinya dia itu tidak kompeten, itu menjadi beban pembangunan. Begitu beban pembangunan akhirnya jadi bencana. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya ini sunatullah, ini logika. Nggak mungkin orang jahat terus dapat apa itu pahala, enggak begitu sunatullah saya. Kalau jahat pasti dapat denda. Nah, apa hubungannya dengan Indonesia Emas? Indonesia Emas itu gini. Indonesia Emas adalah diupayakan mengangkat Indonesia menjadi negara maju, merupakan kekuatan 12 dunia di tahun 2025
dan 8 dunia 2045 melalui pertumbuhan ekonomi real tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Inklusif artinya apa? Pertumbuhan inklusif artinya ada pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Dulu kita pernah agak makmur, tapi makmur dalam ketidakadilan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu tidak dimaksud itu. Nah, intinya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi. Ini visinya seperti ini, Pak, maju. Nah, terus ekonomi tinggi itu menurut Pak Khairul Tanjung yang disebut dengan ekonomi tinggi itu hubungannya begini. Hubungannya baik-baik saja, yaitu pertumbuhan ekonomi real itu merupakan linear terhadap SBL. Yaitu pertumbuhan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Kuantitas dan kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh populasi kerja produktif tadi yang demokrasi dividen tadi, ditambah dengan kualitas pendidikan. Ditambah dengan ini investasi nggak usah dibahas, tetapi total faktor productivity itu ada inovasi, ada transformasi sumber daya manusia. Dua-duanya dipengaruhi oleh pendidikan. Makin tinggi pendidikannya, makin tinggi inovasinya, dan makin tinggi orang yang bicara tentang sumber daya manusia. Kalau dulu sumber daya alam. Oleh karena itu, berarti pendidikan di sini, sehingga mengangkat ini. Seperti itu ya. Ini terjemahannya. Dan seterusnya. Ujungnya adalah bahwa pendek kata implementasi ekonomi merupakan tantangan dan peluang bagi terwujudnya generasi emas. Mengapa tantangan peluang? Karena kalau nggak dilakukan dengan baik juga tidak terjadi. Tetapi kalau dilakukan dengan baik, insya Allah terjadi. Nah kemudian, ini terlalu banyak mungkinnya. Saya nggak usah semua ya. Peran di PPTK gimana? Mas saya diingatkan untuk PPTK saya dan kawan-kawan punya prinsip sejak 2 tahun lalu. Pertama, yaitu semua diklat bimtek kegiatan-kegiatan lain direvisi sesuai kurikulum baru. Tanya Bu Ida edukasi program. Semua kita dari Pak Wiwaro juga tahu. Direvisi semua. Bimtek pun begitu Pak. Semakin tahu kalau ada masuk sini kita rubah semua menjadi bentuk kurikulum 2019. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi efektivitas dengan menggunakan IT di PPTK. Saya tadi cerita PPTK. Nah terus ini selalu ini pojok ini ada TIK. Selalu ada TIK, tetapi TIK-nya nggak pernah ditingkatkan. Baik secara hukum, belum banyak undang-undang yang mengakomodir tentang pembayaran TIK, maupun honor. Wida Isfara kerja keras, honornya juga belum sesuai karena belum ada undang-undangnya. Ya ada tapi kecil. Di PPTK matematika ternyata untuk diklat kurikulum seperti ini. Guru inti gini, guru ini Pak, ini semua 108 kelas ini dilakukan dalam 10 hari. Ternyata PPTK selama 33 tahun terakhir bisa jadi Bandung Bondowoso. Menciptakan Candi Prambanan dalam semalam. Kita menciptakan guru 4.178 dan pengawas sekolah dalam 10 hari. Ya Allah. Ternyata uangnya ini buka ya, uangnya yaitu untuk guru 16 miliar sekian. Kalau dibagi dengan ini berapa? 4 juta sekian per orang karena di hotel bintang 4. Tahun 2014 diklatnya di TK, SD, SMA, SMP yang rotok panas. Setiap orang hanya sekitar 1 juta. Mohon maaf, supaya bisa meng-cover banyak sudah dianggarkan. Kemudian diklat pengawasnya segini. Nah untuk pengawas ini karena ini adalah in-on-nya dia, in-on agak mahal, yaitu cuma 6 juta sekian. Tapi walaupun mahal, Anda tidak usah ribut karena biayanya dari pemerintah. Dan yang 6 juta ini dari Australia malahan. Kemudian in-on-in, kita nyoba in-on-in di bawah Bu Endah, kasih programnya. Kita nyoba 38 hari untuk in-on-in. In satunya itu 9 hari, OJN-nya sekitar 50-an hari. In-2, coba angkat tangan yang ikut ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang lain mungkin belum hadir. Tapi intinya muncul paper 38, tetapi sebagian kita tolak juga. Yang diterima berapa? 33, aliasnya yang 5 tertolak, walaupun sudah dibimbing para BI juga. Guru semua Pak kita bimbing. Ini namanya akan kita namakan diklat in-on-in. Diklat 2-in-1, sorry. Karena 1 adalah pengembangan diri, 2 publikasi, 3 inovasi. Sekali diklat dapat pelatihan dan dapat publikasi. Berarti 2-in-1. Tidak hanya sampo aja yang 2-in-1, ternyata diklat 2-in-1. Ini akan kita namanya diklat 2-in-1 kalau ini berarti ini percobaan, tapi berhasil insya Allah. Nah ternyata biayanya adalah 5 juta sekian karena in-on-in. Dan di hotel ini
Oh di sini om, sorry. Tapi di sini juga kayaknya hotel juga ya. Tapi hotel bintang 1 atau 1,5. Seperti itu. Diklat guru pemandunya seperti ini. Diklat guru inti guru pemandu itu adalah diklat asli Pempa TK, yaitu 120 jam atau 12 hari. Tetapi diklat ini dulu itu banyak banget, sekarang hanya tinggal 16 kelas. Dari tahun depan tinggal berapa? Tinggal 2 kelas. Entah. Nah, ini sekitar segini. Dan berapa ini biaya? Enggak saya sebut. Ya kira-kira sama lah. E-training. Mas, ini Mas Tam dan kawan ada angkatan pertama kedua. Ini yang 15 harian sekian. 750 yang 15 harian dengan biaya total 113 juta. Dibagi ini ketemunya 151.000. Tadi kalau face to face berapa? 6 juta, 5 juta. Berapa persen efisiensinya? Tolong bagi 5 juta bagi 100, bagi 151. Berapa efisiensinya? 5.000%. Berarti 1/50. Efisien nggak? Efisien dan tidak bahaya. Bapak Ibu nggak usah naik pesawat, nggak usah naik andong atau naik apa. Cukup di rumah klik bisa. Enak nggak? Enak sekali, yang punya bayi kecil bisa belajar. Ini luar biasa bukan? Selain itu kita punya diklat yang tidak 15 harian tetapi 45 harian, tetapi ada ini hanya 2 kelas. Ini kok kali 4 kok 2. Memang ini yang dikalikan 2, ini kan 2 tahap saja. 224 dengan biaya 90 juta. Ternyata dengan biaya 90 juta pun yang 45 hari cuma 405.000 rupiah. Tidak usah pakai pesawat, tidak usah pakai kereta, tidak usah pakai andong, bentor dan lain-lain. Nah ini murah sekali. Kerjasama kita dapat 100.250 sekian, ini banyak sekali ini. Kemudian diklat kerjasama ini detailnya ini, jumlahnya ini tadi. Enggak saya dekatkan ya. Kemudian Bapak Ibu semua, selain itu juga kita punya paket-paket. Silahkan dilihat website PPTK. Siapa yang pernah lihat website PPTK? Silahkan, pernah ya? Hampir semuanya kayaknya. Kalau enggak kayaknya enggak kesini. Bapak Ibu kesini. Bapak Ibu kesini itu karena siapa? Karena Pak Sawat, karena Pak Antoni ganteng itu, atau karena siapa? Nanti diisi kuesionernya. Kalau enggak diisi kuesionernya tak titeni loh ya. Nanti diisi kuesionernya, diisi. Kalau enggak diisi awas. Tahun depan tak titeni. Diisi. Kritiklah kami, kurangnya apa? Kalau makanannya kurang enak, bilang enak. Kalau enak, bilang enak dong. Jangan bilang gak enak. Pokoknya jujur aja, berusaha jujur. Kemudian modul diklat ini di sini ada, pengembangan prototip ada, kemudian software juga ada, buletin ada, ini juga digratisi. Buletin ini ada guru, ada dosen, dosennya nggak banyak, Widya Iswara. Silahkan tulis di sini. Yang belum tersampaikan saya adalah membuat jurnal online. Nanti bisa sekali terbit, mungkin 100 gitu ya. Tapi insya Allah. Karena kalau nggak gitu PKB guru kasihan, PKB matematik sulit kalau harus melalui jurnal-jurnal yang offline. Itu terbitnya kan setahun sekali atau setengah tahun sekali. Kapan itu? Pak Tamim yang sedang saya oyak-oyak itu. Lah buletin 5 juga seperti itu. Kemudian ini, lah modul diklat bermutu ini ternyata ada, ini paling laris. Itu silahkan dilihat di sini, di sini, di sini. Ini ada 60. Dan seterusnya ada seminar kita. Ya, kemudian seminar kita 2 kali ya. Ini yang ini juga Microsoft yang sponsori, yang ini juga Microsoft. Workshop MRI dan lembaga karya Widya Iswara. Nah, bimbingan teknisnya apa? Bimbingan teknis semua tahu mungkin. Kalau yang belum tahu nanti dibaca aja di website PPTK, bimbingan teknis ada. Wah, bimbingan teknis kita 64 kali dengan jumlah 4.225. Karena saya bilang sama Mbak Ana, Mas Lili dan Bu Eda, selama masih cukup layani aja hingga akhir tahun. Maka akhirnya jadi sebanyak ini. Akhirnya kalau di total jenderal, total kopral ya, ini akhirnya kalau total jenderal itu saya kira banyak sekali. Kita dulu. Kenapa Mas? Mas ini terlalu lama ini waktunya enggak? Sorry, saya salah pencet. Ini berarti kurang literate dalam. Ini namanya asisten sorot. Nah ini kalau buah ini mengatakan asisten sorot. Ini sudah saya sampaikan, ini penting sekali, yaitu bahwa dari kegiatan-kegiatan kita yang kita push website kita, diklat online kita itu kan loh, tidak sekedar diklat online aja loh. Mereka ngirim
jawaban dikoreksi, dikembalikan. Wah, saya senang sekali. Dan itu akan kita sebut diklat online terstruktur. Nanti akan kita sebut structure online training. Keren kan istilahnya? Tahu artinya keren? Pak Maksudnya keren itu artinya apa, Pak? Gampang beli itu apa? Paling titik ini keren nggak? Keren itu artinya gampang beli. Nah, dengan yang saya ceritakan tadi di PPTK Matematika, alhamdulillah berdasarkan surat dari badan, yaitu kita menggunakan jarikas 41,7%. Dari seluruh Indonesia 55 UPT termasuk Ban PT, Simolek dan sisi yang lain. Nah, ini luar biasa, saya senang ini grafiknya. Ini sombong dikit gak apa-apa lah ini. Nah, lalu jumlahnya gimana? Akhirnya total 11.000 dengan kelasnya 23, itu termasuk BIMTEK. Kalau tidak termasuk BIMTEK, kita hanya mampu 169 kelas per tahun dengan kerja sebelah luar biasa ngoyo. Ngoyo itu apa ya? Ngoyo itu apa? Ya, keras lebih dari keras. Nah, tahun depan gimana? Sudah kita patok dari badan yang ngotot asal ini. Tahun depan gurunya 10.000, kelasnya 272. Kepala sekolah 9.000 sekian, kelasnya ini. Pengawasnya ini 561 kelas belum BIMTEK. Kalau ditambah BIMTEK kira-kira 600 kelas. Kapasitas PMPTK dengan 234 saja sudah banyak teman-teman yang sering sakit. Padahal sakit gak ada. Baik, itu tahun depan, mohon maaf agak tambah dikit. Tahun depan tolong perhatikan. Pertama, untuk membantu perbaikan, tolong isi angkat. Bagi yang tidak ngisi, saya ancam. Tahun 2014 saya berencana akan membawa Sendimat ini menjadi joint conference dari ASEAN Teknologi Conference Matematik. Ini isinya sebetulnya penggunaan teknologi untuk matematik dan jadi itu bukan matematik murni, bukan. Tetapi ini basicnya ini kami akan ke India nanti bulan apa ya Pak? Bulan Desember. Dengan matematik dan UNY. Ini namanya joint conference. Teman setuju atau tidak itu Bapak Ibu bukan pada posisi untuk menyetujui atau tidak. Nah, rencana ini, saya tanya dulu, kalau tanggal ini itu hari guru nggak ini? Nah, pada hari guru. Nah, kalau hari guru nanti saya rubah, nanti kita rubah. Kalau hari guru kan Anda nggak bisa datang.